Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini. Karena kita bakal ngomongin sebuah kisah epik yang bentangannya itu lebih dari 1,5 abad. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal tumpukan baja, mesin, atau gerbong ya. Ini tuh murni narasi tentang keringat, darah, perjuangan kemerdekaan, dan gimana pada akhirnya sebuah bangsa bisa benar-benar menyatukan dirinya. So, mari kita langsung aja telusuri evolusi luar biasa dari kereta api di Indonesia. Tapi sebelumnya, siap-siap dulu ya, karena kita nggak bakal cuma ngeliatin angka atau tanggal ngebosenin. Kita bakal sedikit time travel. Coba deh, bayangin kalian ditarik mundur, jauh ninggalin kenyamanan stasiun ber-AC zaman sekarang, dan tiba-tiba mendarat di tahun 1864. Udaranya penuh debu, matahari lagi terik-teriknya, dan suara bising para pekerja kasar kerasa banget di sekitar kita. Udah kebayang? Oke, yuk kita langsung masuk ke realitas yang super menantang di masa itu. Nah, ini dia babak pertama kita, awal mula rel Hindia Belanda. Membangun infrastruktur di era ini, wah, jelas bukan sesuatu yang mudah, apalagi indah. Kita lagi ada di tanggal 17 Juni 1864 nih, tepatnya di desa Kemijen. Di sini Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J. Baron Sluit van de Bel, baru aja ngelakuin pencangkulan pertama. Ini tuh proyek dari perusahaan swasta namanya NISM buat ngebangun jalur dari Semarang ke Forston London atau rute Solo Yogyakarta sekarang dengan lebar sepur 1435 mm. Ini teman-teman adalah goresan sejarah pertama dari jaringan raksasa yang kelak bakal ngebelah Nusantara. Nembus hutan, gunung, rawa, semuanya cuma demi satu tujuan, mengeruk kekayaan alam bumi pertiwi. Terus gimana kelanjutannya? Wah, jaringan ini ternyata kebangun dengan sangat cepat. Kesuksesan jalur swasta NISM di Jawa tadi langsung bikin pemerintah Hindia Belanda panas dan milih buat turun tangan langsung. Lewat perusahaan negara mereka, Staatspoorwegen atau gampangnya SS, mereka ngebangun jalur Surabaya-Pasuruan di tahun 1875. Dan ekspansi ini ibarat ledakan, nggak cuma di Jawa, tapi ngerambat terus ke Aceh, Sumatera, bahkan sampai Sulawesi. Buat ngasih gambaran ke kalian ya, dari pencangkulan pertama tadi sampai akhir tahun 1928, total rel yang membentang di Indonesia itu udah tembus 7.464 km. Gila kan? Kalau kalian perhatiin, atmosfer stasiun-stasiun awal ini tuh emang klasik banget. Arsitektur megah bergaya Eropa, tapi berdirinya di tengah iklim tropis yang panas. Estetik sih, tapi ada satu hal penting banget yang harus kita ingat. Jalur dan stasiun semegah ini tuh dibangun di atas penderitaan rakyat. Desain aslinya murni 100% buat mempercepat arus eksploitasi hasil bumi kayak gula, kopi, dan rempah-rempah biar cepat sampai ke pelabuhan. Jadi ya, ini jelas bukan buat mobilitas rakyat kebanyakan pada masa itu. Sekarang kita masuk ke babak kedua, perjuangan di masa perang. Karena begitu masuk tahun 1942, awan gelap peperangan mulai benar-benar nutupin rel-rel yang mengilap ini. Masa pendudukan Jepang ini bawa luka yang dalam banget buat sejarah kita. Perkeretaapian kita diambil alih paksa dan namanya diganti jadi Rikyu Sokyoku. Operasionalnya udah pasti dialihin 100% buat kepentingan militer Jepang. Memang sih mereka ngebangun jalur baru kayak jalur Saketibaya, tapi pembangunan ini ngorbanin para Romusha dan tujuannya semata-mata cuma buat ngangkut batu bara demi ngasih makan mesin perang mereka. Terus ini nih fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Jepang ngebongkar paksa 473 km rel baja kita. Dicabut dari tanah air, terus dikirim jauh ke Burma buat ngebangun jalur kereta di sana. Benar-benar sebuah pengorbanan infrastruktur yang tragis. Tapi tunggu dulu, kegelapan itu akhirnya pecah juga sama cahaya kemerdekaan. Cuma beberapa hari setelah proklamasi di Agustus 1945, para buruh dan pejuang kereta api kita bangkit. Mereka ngambil alih stasiun-stasiun secara heroik banget. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 28 September 1945, waktu kantor pusat kereta api di Bandung berhasil direbut balik dari tangan Jepang. Makanya tanggal ini tuh sakral banget. Ini titik awal kemerdekaan rel kita yang sampai sekarang selalu kita rayain sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Masuk ke babak ketiga, evolusi transformasi PT KAI. Karena jujur aja, setelah kemerdekaan berhasil direbut, tantangan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Coba deh perhatiin transformasi singkatan-singkatan ini. Pusing nggak? Tapi dari sini kita bisa lihat gimana perusahaan ini nyari identitas yang emang dinamis banget ngikutin zaman. Mulai dari DKA di awal kemerdekaan, terus dilebur sama aset sisa-sisa Belanda jadi DKA di tahun 1950, habis itu ganti lagi jadi PNKA,
terus PJKA yang legendaris banget itu lanjut ke Perungka, sampai akhirnya jadi perseroan terbatas PTKA. Nah, baru deh di tahun 2011 mereka mantepin wajah modernnya jadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI yang kita kenal sekarang. Ini bukti nyata sih gimana mereka terus adaptasi di zaman yang berlarinya makin kencang. Dan tahu nggak apa yang menarik? Di balik gonta-gantinya singkatan tadi, ada satu filosofi yang tetap bertahan kuat. Wahana Daya Pertiwi. Lambang ini itu pertama kali dikenalin pas masa PNKA tahun 1953. Poin krusialnya di sini. Filosofi inilah yang ubah total paradigma perkereta-apian kita. Dari yang dulunya murni alat pengeruk kekayaan buat penjajah, bertransformasi 100% jadi sarana transportasi andalan demi mewujudkan kesejahteraan bangsa sendiri. Sejak saat itu, kereta api resmi jadi urat nadinya rakyat. Oke, sekarang kita sampai di babak keempat, wajah modern perkereta-apian kita. Dari semangat kemerdekaan tadi, yuk kita lompat langsung ke masa kini. Coba perhatiin kontras luar biasa ini. Benar-benar beda siang dan malam kan? Di satu sisi, kita ingat lagi stasiun Surabaya Pasuruan zaman dulu dengan lokomotif uapnya yang super berat, hitam, dan berasap tebal. Di sisi lain, wow, kita sekarang bisa nikmatin mulusnya kereta komuter dan kereta bandara yang aerodinamis dan elegan banget. Perjalanan dari jelaga masa lalu ke kebersihan era modern ini tuh bukan sekedar pencapaian teknologi aja, tapi ini representasi langsung dari lompatan kemajuan negara kita. Tinggalin deh tuh bayangan uap tebal dan debu batu bara. Karena sekarang kita udah sepenuhnya hidup di era digital yang serba bersih dan bertenaga listrik. Buat benar-benar paham seberapa masifnya modernisasi ini, coba resapi angka yang satu ini. 1.100.438. Coba tebak angka apa itu? Itu adalah rata-rata jumlah pengguna harian KRL komuter line di hari kerja. Gila nggak tuh? Coba bandingin sama era awal tadi, di mana kereta api itu cuma moda eksklusif dan terbatas banget. Sekarang, rel baja itu jadi penopang detak jantung mobilitas buat jutaan orang setiap harinya. Pencapaian 1 juta penumpang tiap hari itu jelas nggak datang dari langit. Ada perombakan yang super masif di baliknya. Lewat anak perusahaannya, PT KCI, modernisasi besar-besaran digenjot di tahun 2011 lewat penyederhanaan rute perjalanan. Terus, masuklah revolusi tiket elektronik di tahun 2013 yang bikin semuanya serba praktis. Hasilnya, lahirlah jaringan raksasa sepanjang 418,5 km ini. Melayani 79 stasiun, ngerangkai seluruh kawasan Jabodetabek, Banten, sampai Cikarang, dan yang paling penting, ngebebasin ratusan ribu orang dari jeratan stres macetnya jalan raya. Dan ternyata invasi perkereta-apian kita nggak berhenti di darat aja loh. Lewat inovasi dan kolaborasi cerdas, mereka mulai nyambungin darat dan udara dengan sangat mulus. Terbentuklah PT Railing, yang merupakan perpaduan kekuatan antara PT KAI dan Angkasa Pura II. Di tahun 2013, mereka sukses ngeluncurin kereta bandara pertama di Indonesia, tepatnya di Kuala Namu, Medan. Nggak lama habis itu, di tahun 2018, giliran warga ibu kota yang dimanjain sama kereta bandara Soekarno-Hatta. Akhirnya, mimpi punya integrasi mobilitas standar internasional benar-benar jadi kenyataan. Nah, puncak dari segala kemajuan teknologi urban kita hadir lewat proyek yang satu ini, MRT Jakarta. Kalian tahu nggak, rencana ini tuh sebenarnya udah dirintis dari tahun 1985. Dan akhirnya, mimpi panjang itu beroperasi ngebelah bawah tanah Jakarta di tahun 2019 lewat kerjasama dengan Jepang atau JCIA. Kereta canggih berjenis EMU alias angkutan rel listrik massal ini melintang sejauh 16 km di fase 1. Kehadiran MRT ini otomatis ngangkat standar tata kota Jakarta jadi sejajar sama kota-kota metropolitan termaju di dunia. Benar-benar sebuah game changer untuk kita semua. Sebuah perjalanan waktu yang sangat menakjubkan, bukan? Kalau kita tarik benang merahnya dari awal, dari sebuah ide kolonialistik di desa Kemijen yang tujuannya murni buat memecah dan mengeruk hasil bumi kita, ngelewatin panasnya api perlawanan dan perang, sampai akhirnya sekarang bertransformasi jadi jaringan berteknologi tinggi yang luar biasa megah. Nah, pertanyaan penutup dari saya buat kalian hari ini, kapan-kapan pas kalian lagi naik MRT, KRL, atau kereta antar kota, coba deh rasain detak rodanya sebentar. Resapi gimana rel baja yang sama ini, yang dulunya memecah belah, kini berubah wujud jadi urat nadi utama yang menyatukan detak jantung, harapan, dan mimpi jutaan rakyat Indonesia setiap harinya. Keren banget kan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan sejarah perkereta apian kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru kita berikutnya.